Harga tiket 500.000 naik bus mewah Pai Maham dari Medan ke Bengkulu. Nah, kita akan coba nih armada barunya yang pakai Skylander R25 untuk pertama kalinya. Pagi hari di kota Medan, saya berangkat dari Gulugur Kota menuju ke arah Padang Bulan, tepatnya loket Pai Maham, menggunakan taksi online. Perjalanan memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Karena kalau telat dikit aja itu udah jam berangkat kerja, otomatis lalu lintas udah lebih macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ditya, dan pada pagi hari ini saya sudah berada di loket busnya Pai Maham. Ini berada di Simpang Pos, Kota Medan, Ring Road. Dari Simpang Jalan Jepin Ginting itu nggak terlalu jauh. Dan kita akan melakukan perjalanan pagi ini menuju Bengkulu dengan armada yang spesial, yang sudah dinanti-nanti. Ya kayaknya sih. Mudah-mudahan. Oh ya, dan ini dia untuk loket bus Pai Maham di kota Medan. Jadi untuk keberangkatan dia ada 3 ya setiap harinya ya. Itu 2 unit ke Bengkulu, yang satunya HIS jam 9. Dia Medan lewat Bukit Tinggi, kemudian Bengkulu lewat pantai pesisir barat, dan bus Big Bus yang mana lewat rute Pekanbaru, kemudian dia lewat Talupatan, dan nanti tembusnya ke Bengkulu. Sisanya juga ada yang ke Banda Aceh. Untuk loketnya tuh seperti ini teman-teman, jadi suasananya pada pagi hari ini ya nggak begitu ramai ya, cukup nyaman. Nah ini untuk unit HIS-nya sendiri tuh kayak gini teman-teman. Pai Maham pakai HIS komuter, dan yang ini rutenya lewat pesisir pantai barat ya. Nanti dari Padang itu dia bakal terus aja melewati Painan, lewat Muko-Muko sampai ke kota Bengkulu. Mungkin next time kita coba lah ya ke Bukit Tinggi, lewat Bukit Tinggi dia nih, menarik ya. Nah ini dia busnya yang akan mengantarkan kita. Ini trip perdananya menuju ke kota Bengkulu, insya Allah. Tapi masih cuci dulu ya, masih pengecekan dulu untuk trip perdana hari ini. Kemarin baru pasang tambang juga busnya. Dan kemarin dijemputnya sama Mas Aji, sama Pak Rizal, Tulang Rizal ya. Sama Pak Mamat juga ada ikut jemput, Pak Mamat LS 270. Nah ini busnya maju ke loket. Nah ini dia tampilan luarnya secara utuh. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk liverinya keren ya. Dari bagian depan sebelah kiri, saya paling suka tuh bagian headlampnya sebenarnya nih. Headlampnya itu, wih, ini tegas banget ini. Eropa banget ya kesannya ya. Kemudian desainnya itu menyambung dari sini sampai ke sebelah kanan sana. Ini juga udah ditambah lagi sama lampu tembak, lampu laser. Jadi kalau untuk perjalanan malam harusnya ini bakal terang benderang ini sampai jauh. Enak lah, cocok lah untuk rute lintas Sumatera yang emang jalannya itu gelap. Berikut adalah beberapa detail eksterior dari New Armada Skylander R25 ini. Dan berikut ini adalah rute yang akan kita lalui. Jadi kita akan melewati lintas timur hingga kota Pekanbaru, dan kemudian masuk ke lintas tengah, lewat Teluk Kuantan, Kiliran Jauh, tembus Lumbuk Ligau, dan berakhir di kota Bengkulu. Nah teman-teman, sementara lagi prepare, ini dia tiketnya. Untuk tiketnya lembaran kertas gini aja. Harga tiketnya dari Medan ke Bengkulu itu 500.000, dan berangkatnya dari kota Medan ini jam 9 pagi untuk armada yang tujuan ke Bengkulu. Ini busnya lagi prepare dulu nih. Tadi krunya lagi persiapan, masukin bantal, rapihin interiornya, dan yang lain sebagainya. Nah tadi kita udah izin sama Pak John, sama Pak Naga ya. Ini kita mau coba lihat dulu interiornya dari bus Pai Maham Nopin 89.
tuh mesinnya. Oke, kita coba lihat interiornya dari bus Malam ini, yang mana akan mengantarkan kita menuju ke Kota Bengkulu pada hari ini. Kita awali dulu dari dashboard Euro 4 ya. Dia pakai AdBlue. Untuk kursi driver seperti ini, sudah ada APAR juga. Saya suka nih sama detail motif karbon yang ada di dashboardnya. Memberi kesan mewah dan sporty. Dan ini adalah bangku untuk helper atau kru. Pakai sekat. Dan kita lihat sekarang interiornya. Nah, ini dia. Seat 22, kita bakal duduk di nomor 2 sebelah sini. Ini 34 dan ya masih plastikan ya. Masih plastikan, keren banget. Untuk ambience kabinnya itu seperti ini teman-teman. Jadi bener-bener mewah banget, warm gitu ya warnanya. Untuk louvre AC kita bisa lihat ini dia. Ada lampunya juga, kemudian disediakan juga port charger. Itu ada USB Type A sama Type C. AC-nya juga dingin, nyaman. Di sini juga disediakan TV ya, 2 ya, untuk hiburan. Nah, di sini juga ada sisi kamera, CCTV, dan nomor HP yang bisa dihubungi untuk misalnya ada masukan atau apa sebagainya lah ya. Posisi bagasi menyamping. Spekernya ya, maksudnya posisi spekernya menyamping seperti ini. Bagasinya pakai pintu, bisa dibuka kayak gini. Jadi barang-barang seperti tas bawaan kita tuh aman ya, nggak jatuh-jatuh pas nanti posisi bus bergerak. Keren ya, motifnya tuh kayak mozaik gitu dia. Nah, ini interiornya bagian dalam sampai ke belakang. Total bangku tadi kalau nggak salah ada 34 apa ya, sampai 31, 32, 33, 34 ya, 34 32 sampai sini loh. Itu 34 di belakang. Nah, di belakang sini juga ada kamera lagi untuk keamanan. Dan ini kita lihat fasilitas yang ada di dalam sini, toilet. Nah, ini dia toiletnya teman-teman. Mewah ya. Motifnya kayak motif marmer gitu. Dan dia pakai toilet closetnya pun closet yang full size, bukan closet portable yang rata-rata kita temui di bus-bus pada umumnya ya. Ada exhaustnya juga nih di bagian atas ini. Dan kemudian itu ada wastafel, ada bidet, dan itu ada tempat tisu di atasnya. Di sini juga ada bangku untuk area merokok. Ini jendelanya bisa dibuka. Dan ini di bawah sini adalah pintu belakang. Jadi untuk pintu sekatnya ini dia posisi bukanya ke arah dalam situ ya. Dan di sini agak rapet. Nah, agak rapet jalannya nih. Untuk tempat tidur kru ya segitu ya. Pintu darurat di sebelah sini. Itu ada tata cara penggunaannya. Hanya digunakan dalam kondisi darurat. Nah, sekarang kita coba duduk di baris yang sebelah kanan belakang sini. Lega loh. Ini posisi leg rest-nya aktif ya. Coba kalau leg rest yang kita lipat. Nah, seluas inilah rec room-nya teman-teman. Bangkunya buatan Aldila versi terbaru, yang mana Aldila versi sekarang ini juga udah pakai hardshell di belakangnya. Nah, pakai hardshell ya. Jadi kalau misalnya ada kaki penumpang yang bandel nendang-nendang ke depan, itu nggak akan kerasa di punggung kita yang duduk di depan. Ini juga pakai seat back pocket yang modelnya kayak kulit begini, cakep. Untuk port charger di setiap bangku seperti ini ya. Tuh. Ada keterangan wattnya juga nih, apa ampernya ya, 12,4 volt apa istilahnya, lupa pula. Saya exciting banget ini sama unit terbarunya Malam ini.
Dan bismillah kita akan melakukan perjalanan rute Bengkulu perdana dari unit Skylander R25 ini. Nah, sekarang kita beranjak lagi ke depan, kita coba bangku baris depan ya, yang mana ini posisi duduk kita nanti di perjalanan. Untuk switch leg rest-nya tuh ada di sebelah kiri ya, semuanya ya. Nah, jadi ruang kakinya untuk bangku paling depan yang sebelah kiri itu seperti ini teman-teman. Jaraknya lumayan luas. Kalau ini naruh tas ransel yang ukuran agak besar pun masih bisa nih. Oke lah. Tapi kalau dari ukuran yang sebelah kanan itu sedikit lebih luas nampaknya. Kelihatan. Tapi ini sama-sama nyaman. Dan bangku Aldila versi baru ini enak banget loh. Ergonominya bagus banget. Dan pandangan kita ke depan ya seperti inilah ini. Pintu sekat. Nah, seperti ini. Leluasa ya. Dan ini baru ditambah nih pakai tameng besi supaya aman ya, karena tahu sendiri lah lintas Sumatera gimana kan. Di pos ini agak di smoke dikit ya. Dan di sini juga ada jendelanya lagi. Jendelanya jembar banget, gede. Ukurannya luas. Bener-bener super ini. Armadanya bener-bener keren. Nah, seperti inilah legroomnya saat leg rest-nya dilipat. Lumayan lega ya. Sebenarnya kalau plastiknya dibuka, ini bakal jauh lebih nyaman. Mungkin saat video ini tayang, bus ini bangku-bangkunya udah nggak pakai plastik lagi. Oh ya, untuk handrestnya kayak gini ya. Aldila masih kayak yang lama, mekanismenya dia tarik dari bawah. Dan kalau misalnya mau tarik lagi, ini lebih enteng daripada yang versi lama ya. Lebih enteng. Nah, tinggal didorong aja terus tinggal dilipat. Bagus. Kalau yang lama agak keras, ini versi baru dia lebih mudah untuk dilipat. Handrestnya. Leg rest. Ini sedikit bekal buat di jalan. Oke, kita berangkat ini beriringan sekaligus 2 unit ya, sama unit HIS-nya. Yang mana HIS ini bakal lewat Toba, lintas Toba, dan dia nanti bakal lewat kota Bukit Tinggi, lewat Cipirok, Kota Nopan, Bukit Tinggi, Padang, kemudian dia lewat pesisir barat, pantai, Painan, Muko-Muko sampai ke kota Bengkulu. Nah, jadi kita tadi udah lihat ya interiornya dari bus Paimaham ini yang akan kita naiki sampai ke kota Bengkulu. Untuk HIS-nya yang di depan ini bisa kita lihat juga ya interiornya. Jadi formatnya masih format standar HIS ya, bangkunya 3, 3, 3, 9, 10, 11 kalau sama bangku tengah berarti. Nah, kayak gini nih. Lumayan lega juga. Untuk bagian depannya kayak gini. Lumayan nyaman ya. Mungkin next time kita coba-coba jalan-jalan pesisir lintas Bengkulu, Medan, lewat pinggir pantai, pinggir laut, lewat Muko-Muko. Untuk bagasinya juga ini space frame, jadi kalau teman-teman bawa kendaraan juga dia masuk ke dalam bagasinya ini. Lega banget. Space frame ya, modular 1626, jadi bawa kendaraan, sepeda motor itu dia masih masuk. Dan kalau misalnya bawa bawaan kayak tas yang agak besar itu tentu aja masuk dengan mudah. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video perjalanan saya yang seperti ini, boleh dong bantu subscribe dan juga share ya. Jangan lupa loncengnya. Thank you. Oke, jadi nggak sabar, sebentar lagi berangkat ya. Sekitar setengah jam lagi. Dan untuk HIS-nya ternyata udah berangkat duluan. Tadi sewanya udah penuh, langsung jalan dia. Kalau bus kita ini mungkin masih menunggu penumpang yang belum hadir. Nah, ini dia kalau misalnya duduk di sebelah kanan bagian depan, view-nya tetap luas ya. Kalau saya favorit memang sebelah kiri, sejak dulu.
Nah, kalau sebelah kanan seperti ini kelihatan ya, kemudi ke depan. Nah, ini kita lagi duduk-duduk. Ini ada Pak Naga sama Pak John ya, yang mengawal keberangkatan unit barunya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Nah, ini Pak John sedang melepas keberangkatan armada baru. Bentar, bapaknya ada mas. Pak John sedang inspeksi ya untuk kenyamanan penumpang. Jadi karena ini trip perdana, Pak John langsung turun tangan melihat. Jadi Pak John menginspeksi semuanya ya, sampai ke bagian belakang. Mungkin ikut Pak John. Nah, ini penumpang udah mulai naik. Beruntung yang hari ini berangkat karena langsung dapat armada terbaru dari Paimaham. Dan ini lumayan ramai juga pada pagi hari ini menuju Bengkulu. Oke, kita berangkat. Sekarang ini jam 9 kurang 2 menit dari kota Medan, dari Simpang Pos. Bismillahirrahmanirrahim. Di depan penuh ya kru. Pak John duduk di belakang deh. Kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia flyover Jamin Ginting. Karena volume musik yang diputar di bus ini lumayan kencang, jadi terpaksa saya timpa ya di beberapa momen. Single class ya, eksekutif. Udah berangkat pagi deh, jam 9 loh ini baru. Belum berangkat. Siang deh banget. Nah, ini kita sekarang udah di Marendal, di Jalan SM Raja. Suasana pagi ini kota Medan, ini masih jam berangkat kerja, masih ramai.
Nah itu ada SE21 ALS. Oh ini dia perwakilan Pemaham di Arendal, samping Indomaret. Kami loh pagi ini berangkat ke Bengkulu sewanya. Jadi untuk membuka yang naik armada baru ini, wah benar-benar senang. Nah ini bus-bus yang jarak-jarak dekat kisaran itu Raja Wali ya, Pekanbaru tadi, Pekanbaru Perawang. Toketnya Karona. Flyover Amplas, ini kita singgah dulu ke terminal. Bupe baru nyampe dia, baru drop penumpang deh, mobil Dumai Super Baby. Ini ada El Divo, kemudian Sentosa, rute-rute Siantar. Nah ini El Divo nya berangkat pakai Avante ya, jarak-jarak dekat aja mobilnya, tapi bagus juga ya nampak. Terus, mari bikin bonus satu. Nah ini kita lagi menunggu keberangkatan dari terminal Amplas. Di sebelah sana itu ada Pangeran 06, bus yang kemarin kita naikin dari Bukit Tinggi sampai ke Kota Medan. 06 apa 07 ya, lupa pula. Ya itulah. Ini dia, keren ya tampilannya dari luar, mewah, elegan. Kita lanjut lagi berangkat dari terminal Amplas Kota Medan. Oke, kita berangkat. Bismillah. Nih, coba ngecas ya. Ya, pengisi ya. Paradep. Siantar juga. Banyak kali bus Siantar. El Divo, Paradep, Sentosa, Intra, Nice, Wahana. Dapat sewa lagi. Rame. Ya, Pak.
jalannya lewat sini. Kita isi minyak dulu. Baru isi ya, jadi agak lama tadi nunggu sistem barcode-nya ini deh. Ini di depan kita aja ada truknya. Nggak tahu nih truknya kenapa ya. Udah selesai isi minyak 200 liter sih. Berarti nanti kita di daerah Bagan isi lagi. Truk depan ini mogok rupanya, bukannya dia lagi isi minyak. Ramai kali trafiknya. Keluar galon banyak kali kendaraan. Bisa juga lewat. Banyak kali truk-truk bermasalah. Lanjut bang. Bismillah. Sudah selesai sih minyak. Lanjut jalan. Pak, sampai jumpa lagi Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak ya. Pak Bos turun Pak Bos. Jam 10. Jadi Pak Bos ngawal ya sampai ke sini. Pak John mengawal sampai ke Amplas. Tol di Tanjung Merawat ini ya. Agak ragu tadi mau ke Patam atau ke sini. Masuk Merawat gitu. Masuk jalan tol, bus dipacu tidak lebih dari 100 km per jam. Masih baru.
transit dulu di Lubuk Pakam. Kita exit tol di gerbang tol Kemiri, Kota Lubuk Pakam. Tadi kan kartunya error, jadi ini isi kartu yang lain. Kita masuk terminal Lubuk Pakam. Agak ngantuk saya. Jam 10:30. Memang pas berangkat ini tadi pagi kurang tidur. Ini terminalnya udah rapi, bersih. Banyak buat video. Sate. Kita lanjut lagi dari terminal Lubuk Pakam. Sekedar laporan aja ya, nggak ada sewa yang naik dari terminal. Ini di luar sini pun banyak loket, Pemto, Pinem Rapi, Makmur, lain sebagainya, banyak sih. Kita melewati Simpang Tugu Timbangan, Kota Lubuk Pakam. Sebenarnya jalur lama ini kalau dulu ya itu enak gitu, nggak terlalu bosan lah, pemandangan tuh ada gitu. Terus sekarang semuanya udah jalan tol sampai Kisaran lagi. Dulu itu kita bisa lihat suasananya tiap-tiap kota yang kita lewati itu. Masuk tol kita. Oh iya kayaknya ya. Jadi gitu sekarang gua masuk tol lebih cepat. Dulu juga biasanya kan kalau naik bus itu kita nggak dengar lagu timur gitu. Sekarang udah sering lagu timur. Biasanya kita cuma naik kapal lah itu lagu-lagu timur baru putar. Udah merata sekarang. Sebenarnya sate-sate gitu dulu tuh enak ya, apalagi pas zaman kereta api itu ingat banget. Masih kecil naik kereta dari Medan ke Siantar, suka beli sate-sate gini. Ada sate kerang, sate udang, terus ada yang jual mie pecel juga. Aduh enak kali lah. Tapi zaman sekarang tuh udah kayak gini aja, mereka jualan dari bus ke bus, ketemunya di terminal. Padahal enak sebenarnya. Kalau perjalanan dekat berani saya, karena kalau perjalanan jauh harus agak jaga perut juga sih. Enak gitu, cuma ya takutnya di perut. Kalau agak sensitif perutnya agak banyak. Nah ini TV-nya dinyalakan juga ya sebenarnya untuk hiburan.
tebing tinggi, tanya itu juga ya, mau beli lemang, makanan khas Minang. Sini banyak yang jual lemang sepanjang jalan. Kalau dulu dia habis jembatan tol Rambutan itu, tapi sekarang lagi ke arah sini. Jam setengah 12 kurang 5 menit kita masuk kota tebing tinggi. Biasanya kalau sini maghrib ya kalau naik bus. Kalau berangkat pagi ya inilah bus-bus Sumber itu masuk sini juga biasanya agak sedikit ke arah sore, siang ke sore, jam 2, jam 3. Loketnya jadi dekat Simpang Bio. Loket Bayi Maham lebih tinggi. Baru. Kita penumpang lagi 2 orang. Kayaknya udah full seat di belakang. Simpang Bio, kalau kanan itu pusat kota ya, bisa tembus juga ke Pematang Siantar. Kalau naik bus Paradip dia lurus aja tuh. Kita putar balik masuk ke lagi nih. Jalur Indrapura. Putar balik ternyata masuk jalan tol. Kira tadi bakal lewat Indrapura kan.
Santai kali jalan yang mobil kayak mama. Keluar di 50 kita. Di luar gerbang tol jadi banyak warung-warung gitu sekarang. Dari 50 ini kita udah nggak ada lagi masuk jalan tol. Ya enak lah, ada pemandangan kanan kiri. Kalau lewat jalan tol itu bawaannya boring, ngantuk. Sebelah kiri kita ini adalah alun-alun CB Jangkar. Ini rame ya, nampak kios-kios pedagang. Kayaknya kalau sore banyak yang jalan-jalan di sekitar sini. Putra Pelangi dari Sumbar itu jam segini baru masuk. CB Jangkar, lama ya? Jam 1 loh. Jam 1 siang lewat 10 menit kita masuk kota Kisaran. Sekarang ini kita di kota Kisaran. Ini sebelah kanan Masjid Ahmad Bakri. Baru itu makan ya. Ini hari Jumat selalu berangkat kita. Itu depan tuh Tugu Adipura.
Pelangi yang ke Bukit Tinggi Padang dah. Jam 1 ya udah lewat kisaran mereka. Berangkat jam berapa? 10, 9. Cepat. Ini ada satu yang saya baru notice nih, kekurangannya dari ini armada ini. Posisi bangku yang depan nomor 2 sama nomor 3 ini kaki gantung sebelah. Kalau nggak ada tas sih enak ini ya, seperti tetap aja ruang kakinya kurang, tangga soalnya sama kayak apa gitu ya. Jadi kaki sebelah kanan gantung. Simpang Katrina. Kalau lewat tol tadi di sini keluar. Sekarang rata-rata lewat sana ya. Ekonomi kayak kemarin kita naik Medan Jaya pun nggak tol sekarang. Udah nggak lewat jalan luar lagi dia sampai Medan cepat. ALS 238 sekarang itu X378, dulunya lagi 358 yang pernah kita coba dari Jakarta ke Medan itu. Terus jadi Bang Fauzi, sekarang ganti lagi jadi driver baru, nggak tahu siapa, Pak siapa nggak tahu. Udah lewat simpang lewat ketiduran. Lagi harus istirahat 1:30. Saya istirahatnya di sini ya, Gunung Sari 2, jam 1:30 siang. Makan belum makan. Ya, makan minum. Oke, jam 1:30 lewat 10 menit di rumah makan Gunung Sari 2 kita istirahat makan. Kaki ngegantung sebelah ini kurang nyaman. Makan apa ya? Oh ini nasi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke part 2 ya. Perjalanan kita masih jauh banget sampai ke kota Bengkulu.